Tahukah teman-teman bahwa tanpa 1000 subscriber dan 4000 jam tayang pun teman-teman sudah bisa menghasilkan penghasilan dari YouTube? Dan ini merupakan salah satu alasan kenapa saya bertahan untuk membuat konten video di YouTube. Bagaimana caranya? Oke, tonton videonya sampai habis ya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Muzamil. Senang sekali ya bisa berbagi dengan teman-teman ya. Oke, disclaimer dulu ya bahwa ini hanya sekedar sharing pengalaman aja, karena saya di sini juga masih belajar ya. Oke, lanjut ya. Seperti yang sudah saya katakan barusan bahwa tanpa 1000 subscriber dan 4000 jam tayang pun teman-teman sudah bisa menghasilkan penghasilan atau income dari YouTube. Bagaimana caranya? Oke, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa akun channel ini sudah bertahan hingga 5 tahun ya, dan itu pun baru bisa dimonetisasi. Dan sebelum dimonetisasi, apakah saya menghasilkan uang dari YouTube? Iya, tentu saya menghasilkan uang dari YouTube, tapi bukan dari YouTube-nya ya, tapi dengan cara memanfaatkan penghasilan dari penjualan sesuatu yang saya tawarkan ketika saya membuat konten gitu ya. Jika teman-teman perhatikan, konten-konten yang saya sajikan di channel ini itu kebanyakan adalah review sebuah produk digital, yang mana review tersebut merupakan pengalaman saya dalam menggunakan produk tersebut, dan pengalaman tersebut saya share ke publik melalui video YouTube ya. Dan alhamdulillah, kebanyakan dari mereka yang nonton video YouTube saya ketika saya melakukan pengalaman saya ketika menggunakan produk tersebut, banyak dari mereka yang tertarik dengan produk tersebut, yang pada akhirnya saya mencantumkan sebuah link yang menuju untuk pembelian produk tersebut. Seperti itu. Dan ini bisa teman-teman terapkan di channel teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman membuat konten, ketika teman-teman ingin punya penghasilan dari YouTube, yaitu teman-teman bisa melakukan sebuah review produk. Misal kalau teman-teman suka masak ya, jadi ini tidak hanya produk digital saja ya, teman-teman bisa mengeksplor kemampuan yang lain sesuai dengan minat dan hobi teman-teman ya. Jadi misal teman-teman suka masak ya, teman-teman bisa melakukan masak kemudian menggunakan peralatan tertentu, yang mana peralatan tertentu teman-teman review ya. Teman-teman bisa review alatnya tersebut dengan fungsinya ini, dan teman-teman dengan alat tersebut bisa membantu ini ya. Jika misal mereka suka dengan alatnya, bisa melakukan pembelian di link yang teman-teman arahkan, bisa ke arah nomor WA teman-teman atau ke arah link toko online, misal ke marketplace mungkin dan sebagainya. Karena sebelum saya terjun di produk digital, saya juga pernah menjual produk-produk fisik ya, seperti tas, seperti skincare, hijab, dan lain-lainnya. Jadi saya sudah pernah melakukan itu semua, dan itu pun tetap saya kerjakan sampai sekarang. Jadi tidak hanya produk digital saja, bahkan ketika akun YouTube saya itu baru bikin ya, bahkan subscribernya itu 0, itu tetap bisa menghasilkan income. Kenapa YouTube itu punya potensi seperti itu? Karena kalau kita perhatikan, jika teman-teman mengupload sebuah produk atau membuat video YouTube menempati urutan kedua dari sebuah pencarian di YouTube. Teman-teman bisa cek ya, ketika teman-teman mencari sesuatu di Google ya, itu biasanya setelah iklan. Kemudian yang kedua itu adalah semacam blog atau map atau tempat tertentu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah video ya, video dari YouTube, seperti itu. Bahkan ketika teman-teman melakukan pencarian produk di YouTube pun, video teman-teman juga berpotensi akan naik ke permukaan ya, seperti itu. Naik di halaman 1, seperti itu. Sehingga bagi saya, tujuan utama membuat video di YouTube itu bukan semata-mata untuk AdSense saja, tapi banyak hal yang bisa menguntungkan kita ketika kita melakukan review atau promosi di YouTube.
Seperti kalau teman-teman perhatikan YouTube besar seperti review kamera, seperti review handphone, itu kebanyakan di bawah atau di link deskripsi itu ada link afiliasi ya. Yang mana ketika teman-teman ngeklik link tersebut dan melakukan pembelian, mereka juga akan dapat income seperti itu ya. Sehingga banyak peluang yang bisa teman-teman lakukan ya, tanpa harus mengejar AdSense. Sehingga dalam 5 tahun ini saya nggak peduli ya. Saya bukannya nggak peduli-peduli amat. Saya kurang begitu peduli 4.000 jam tayang atau 1.000 subscriber seperti itu ya. Tercapai atau enggak saya nggak peduli ya. Yang penting saya bisa menghasilkan dari YouTube. Dan seumpamanya itu tercapai seperti kemarin, itu pun juga ya alhamdulillah gitu ya. Itu hanya sebagai bonus. Sehingga dengan demikian teman-teman akan semakin semangat konten. Ketika misal teman-teman mereview sebuah produk, kemudian ada penjualan dari produk tersebut, teman-teman akan semangat lagi membuat konten, semangat lagi, yang akhirnya nggak terasa sudah 5 tahun seperti saya, sudah 5 tahun sampai monetisasi seperti itu ya. Oke, seperti itu dulu teman-teman ya. Mungkin di video selanjutnya saya akan membuat sebuah kategori bisnis apa saja yang bisa menghasilkan ketika teman-teman membuat konten di YouTube. Seperti itu ya, terima kasih sudah menonton video ini. Jika teman-teman punya pengalaman atau punya komentar mengenai apa yang saya utarakan barusan, teman-teman silahkan komen di kolom komentar. Teman-teman ceritakan pengalaman teman-teman di sana. Insya Allah akan saya baca ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa lakukan subscribe dan klik tombol loncengnya. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.